usir tuh Ferry. Jangan-jangan juga dia tuh cuma numpang hidup di dalam istrinya. Dia nggak bekerja ya, nggak punya penghasilan sendiri. Aduh, gimana sih jadi suami nggak bener? Apa sih artinya status pekerjaan? Semua profesi atau pekerjaan selama itu masih halal, tidak masalah. Tidak usah menjatuhkan satu profesi untuk menjunjung profesi yang lain. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Usahlah kau risaukan, tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Aduh, ya pelan-pelan dong kalau naik motor. Ini ada orang berhentiin kita. Putri, Ngapain kamu, Vin? lah, ya enggak, aku lagi mau acara arisan. Put, sini deh. Bunda kenal sama dia? Temen Bunda ya. Oh, Tapi ya nggak apa-apa kan, tadi ngerem mendadak loh. gak apa-apa. Lain kali bilangin sama teman kamu, jangan berhentiin orang seperti itu, bahaya. Ya udah, Ayah minggir dulu bentar ya. Ya udah. Putri, Kamu mau kemana sih? Mau arisan di mana? di sana, di tetangga sebelah, deket aja kok. Makanya aku tuh lagi jalan kaki. Oh ya Put, kamu udah nggak punya mobil ya? Kenapa kamu pakai naik ojek segala jalan ke kantor? Oh, dia bukan ojek, Vin. Dia suami aku. Lagian, ya aku pengen cepet sampai aja di kantor. Kalau naik mobil kan lama, nanti ada macet, kena apa, malah tambah lama. Kalau naik motor kan enak, bisa satset. Hah? Yang mana suami kamu? Itu. Astaga Put, aku pikir yang di belakang itu bukan suami kamu. Aku pikir dia tuh tukang ojek. Kok kayak gitu sih modelan suaminya? Emang kenapa sih, Vin? Gak ada yang salah kok sama suami aku. Ganteng, gagah, tuh kan? Ya kan? Putri, kamu udah turun derajat ya Put. Aku lihat kamu itu sedari dulu dari kita SMA, kekayaan kamu itu sangat melimpah. Yang ada kamu itu malah turun derajat sekarang. Udah berbeda 90% dari semua penampilan kamu waktu dari SMA. Penampilan? Kenapa dengan penampilan aku? Biasa aja kok. Oh iya ya. Bunda, ngobrolin apa sih? Ini udah kesiangan loh. Iya. Ya udah, Vin. Kalau gitu aku sama suami aku mau pergi dulu ya. Kita takut kesiangan. Bentar dulu dong. Kok buru banget sih? Emangnya mau kemana? Kan kamu itu udah punya kantor sendiri. Jadi kamu bebas mau ke kantor kamu tuh kapan aja. Atau jangan-jangan kamu udah kerja ke orang ya? Maka dari itu, Vin, aku nggak mau terlambat. Aku harus tepat waktu ya kan, Ayah? Iya, maka dari itu Mbak, Putri itu kan sebagai seorang atasan harus memberi contoh yang baik terhadap bawahannya. Kalau masih panjang obrolannya, kenapa nggak ketemuan sekalian nanti malam diajak makan bareng gitu? Oh, iya Vin.
Kebetulan nanti malam ada acara syukuran ya Ayah di rumah. Iya. Kamu bisa datang ke rumah. Enggak, pasti makanannya itu cuma tahu tempe, apalagi sayuran. Aku udah bosen Putri makan makanan kayak gitu. Oh ya Put, aku lihat dari suami kamu ini penampilannya itu ya biasa aja. Emangnya kamu nggak bisa ya Put cari suami yang kaya raya, yang punya mobil dan motornya tuh bagus. Nih lihat, motor kamu itu udah motor butut, motor kalian itu udah nggak layak untuk dipandang. Vin. Suami aku adalah suami terbaik. Meskipun penampilannya sederhana seperti ini, tapi menurut aku dia ganteng kok. Gagah banget. Mbak, semisal Mbak ada masalah, kita bicarakan dengan baik-baik, Mbak. Kalau ada masalah kita bicarakan di pinggir jalan seperti ini, rasanya tidak etis dan tidak nyaman gitu, Mbak. Sangat etis, Mas. Biar Putri ini tahu dan sadar kalau suaminya tuh nggak pantas berada di sampingnya Putri. Maaf, Vin. Bunda, sini dulu. Bunda punya masalah dengan wanita ini. Kenapa dia rasanya memojokkan kita, menghina kita seperti itu? Ada apa sebenarnya? Bunda sih nggak pernah merasa punya masalah ya sama dia. Cuma dia emang sering cari masalah sama Bunda. Emang suka cari ribut orangnya. Udah, Ayah nggak usah dengerin apapun perkataan dia ya. Udah, anggap aja angin lewat ya. Ya, yang penting selesaikan dengan baik-baik. Jangan ada pertengkaran lagi. Tidak baik loh bertengkar terus dengan orang. Iya. Ya udah Vin, kalau kamu udah nggak ada keperluan lagi, daripada kamu terlambat arisan, aku juga terlambat kerja, aku pamit dulu ya. Oh iya Put, tapi aku cuma mau kasih saran ya sama kalian berdua. Semoga hidup kalian itu selalu dipenuhi dengan rasa kebahagiaan. Karena aku melihat kalian ini pasangan yang kurang mampu, kurang dari segi materi dan kurang dari segi bergaya. Mbak tahu dari mana kita orang tidak mampu? Ya, Dan satu hal lagi ya Mbak, jangan pernah membeda-bedakan orang dari segi kekayaan, materi, dan lain-lainnya. Dan tolong ya Mbak, kita itu mau kerja. Jadi tolong jangan ganggu seperti ini. Kalau sekiranya Mbak mempunyai masalah, kita selesaikan nanti. Kita janjian di mana gitu atau di rumah kita? Enggak ada yang punya masalah sama kalian. Dan untuk kamu Putri, kalau kamu nggak bisa cari suami, mending kamu ikut aku ke arisan. Di sana banyak suami orang yang kaya-kaya. Atau perlu kamu mau dijadikan simpanan nomor 2, nggak apa-apa Put. Vin, kok makin lama mulut kamu ini makin kurang ajar ya? Mbak, kalau ngomong itu jangan kelewat batas ya Mbak. Kita membiarkan Mbak ngomong dari tadi bukan untuk mencela kita atau menghina saya. Saya sudah beristri, saya dan Putri sudah menikah. Maksud Mbak apa? Mbak mau memisahkan kita seperti itu? Enggak. Kalau memang kamu menjadi suami yang bertanggung jawab, kamu tuh harus wajib membahagiakan istri dari segi bergaya dan juga materi. Nih lihat motor kamu. Motornya udah butut, udah banyak sobeknya, nggak pantas buat dipakai. Maaf ya Vin. Apa? Aku sama suami aku udah hidup bahagia, jadi kamu gak usah repot-repot ajak aku ke tempat arisan kamu untuk menjadikan aku simpanan, karena itu gak akan pernah terjadi. Atau mungkin kamu berdandan seperti ini profesinya jadi simpanan suami orang ya? Ya nggak apa-apa dong Put. Kalau jadi simpanan itu yang penting kita banyak uang. Kamu itu harusnya contoh aku, bukan malah kamu itu sama si miskin punya suami kayak gini. Vin, di mana harga diri kamu sebagai seorang wanita? Mau-maunya kamu jadi simpanan orang biar dapat uang. Udah habis ya harga diri kamu. Aku nggak akan pernah melakukan itu karena suami aku udah lebih dari cukup. Bener, udah. Kita udah kesiangan. Daripada kita meladenin dia di sini, urusan kita masing-masing akan terlambat semua. Oh ya Mbak, sekali lagi ya Mbak. Mbak tidak tahu tentang kehidupan kita. Jadi Mbak tidak usah sok tahu dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah menghadang orang lagi seperti itu di jalan. Itu membahayakan diri Mbak dan yang Mbak hadang. Mengerti? Ya. Yuk. Aduh, lebih nggak punya harga diri siapa punya suami yang kere kayak gini.
Bagus deh, lihat motornya. Jadi nggak kepengen. Aduh, Put. Ih. Ih, kalau aku punya calon suami seperti dia, nggak mau lah. Harga diri aku mau ditaruh di mana? Muka aku ini mau ditaruh di belakang? Nggak mungkin. Ih, amit-amit. Alhamdulillah, udah sampai. Oh ya, Bunda masuk dulu ya. Oh, Bunda. Ada apa? Helm. Ya Allah, Bunda tolong ya. Oh iya. Bunda lupa. Makasih ya. Nanti jam berapa jemput Bunda? Seperti biasa. Ya udah. Jam 4 sore kan? Ayo hati-hati ya. Semangat kerjanya. Bunda juga semangat kerjanya. Iya, hati-hati ya. Ya. Kalau udah sampai kabarin Bunda ya. Hati-hati loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Udah datang kamu? Saya selalu datang pagi, Pak. Sebelum karyawan-karyawan di sini datang, Pak. Bagus. Teruskan kedisiplinan kamu untuk anak-anak kamu nanti. Siap, Pak. Karena orang disiplin itu bakalan menuju kehidupan yang cerah. Siap, Pak. Ya udah, saya masuk dulu ya. Silahkan, Pak. Assalamualaikum, J. Selamat pagi, Pak. Saya masuk dulu ya. Siap, Pak. Itu orang. Gelagatnya seperti itu aja. Berat banget ya. Loh. Heh. Ngapain kamu? Motor kamu diparkir di sini? Pak Vero, dengerin ya. Motor aku sejatinya memang terparkir di sini. Motor Pak Vero udah di sana aja. Jangan salah, Pak Ovi. Motorku itu motor keren, motor sport, motor moge. Dan tidak pantas motor hutan kamu ini ditaruh di sini. Sama seperti orangnya, seperti orang hutan yang tidak ada tempatnya. Lebih baik motor ini taruh di gerbang aja sana. Nggak bisa dong Pak Vero. Mendingan Pak Vero-nya aja pindah tuh di sono tengah lapangan. Enak aja. Motor kamu udah robek ini. Nggak bisa Pak Vero. Nggak bisa Pak Vero. Nggak mau. Dasar kamu ya. Mau nggak bisa. Ini eksklusif tahu. Apa itu, Pak Ovi? VIP. Tahu. VVIP. Kurang ajar kamu, Pak Ovi. Nggak bisa dong. Pak Ovi, aku tadi pagi udah mandi, udah ambil uduk. Kenapa kamu itu, mulut kamu itu nyebros? Nggak bisa. Kamu hanya mengalihkan pembicaraan supaya kamu dapat parkir eksklusif ini kan? Bu Putri? Iya, Bu. Pak Ovi ini, Bu, seperti orang hutan, Bu. Rambutnya kan kurang, Bu, depan, Bu. Bu, daripada dia, Bu, ngerebut terus, Bu. Nggak bisa, Pak Vero. Nggak bisa. Ini parkiran buat aku. Motorku ini khusus motor cewek, Pak Ovi. Khusus yang numpang itu cewek. Jadinya kalau ada di tempat lain kan retak-retak nih motorku nanti. Udah, motorku harus diparkir di sini ya. Alah, motor manja. Mau adu kelebihan dengan motorku? Hah? Ya udah, CC kamu itu tidak sebanding dengan CC motorku. Bolehlah kita berjuang di atas hutan. Aku tidak mau sama orang yang seperti orang hutan. Hah? Mau diadu di hutan? Hah? Motornya? Hah? Aku gak mau berteman sama orang hutan seperti kamu, Pak Ovi. Awas aja kamu ya. Awas aja kamu. Gua acak-acak kamu. Kempesin. Motor buntut aja. Buntut rasain.
Rasain kamu. Maaf ya, horsku. Bengkok lagi. Baru kesayangan lagi. Awas aja. Awas kau nanti. Mana kau gini? Awas aja lo. Mana sih dari tadi nggak ada karyawan sama sekali? Ini kebetulan. Iya Bu. Vero. Ibu manggil saya. Iya, saya butuh bantuan kamu untuk menyelesaikan semua berkas-berkas ini karena akan saya gunakan siang nanti meeting bersama klien ya. Tapi Bu. Udah kamu selesain aja. Oh ya, dan jangan lupa ada poin-poin yang harus kamu ubah. Kamu nanti tanyakan sama sekretaris saya ya. Saya masih mau kerjakan yang lain. Bu, kedatangan saya itu ada kepentingan juga sama Ibu. Ada apa? Bahwasannya Pak Ovi itu Bu, itu sering merusak kantor ini, halaman kantor. Maksud kamu? Iya, seperti orang kampung gitu Bu, modelannya Bu. Lebih baik Bu, kalau saya boleh mengusul Bu, saya mempunyai saudara belum bekerja, bolehkah masuk di kantor ini Bu? Boleh, asalkan saudara kamu memenuhi syarat untuk masuk di kantor ini. Tenang saja Bu, keluarga saya itu berpendidikan semua Bu. Ketimbang Pak Ovi Bu, hanya sekedar staf karyawan biasa. Ya udah kalau gitu, kalau memang saudara kamu mau kerja di kantor ini, kamu suruh aja datang ke sini. Tapi ingat, harus melalui prosedur yang berlaku. Saya nggak mau ya, karena kamu kerja di sini, kamu bisa memasukkan saudara kamu sembarangan. Oh, kalau masalah itu gampang Bu. Kan setiap pekerjaan harus mengikuti prosedur Bu. Saya sebagai kakak tertua Bu, saya akan mendidik adik saya supaya bekerja dengan sebaik mungkin. Oke, bagus. Saya butuh laporan yang kamu pegang itu selesai dalam waktu 15 menit. Oh, begitu Bu? Ya. Istirahat makan siang nanti saya setorkan ya Bu? Sebelum jam makan siang. Oh, baik Bu. Saya akan ke ruangan kantor dulu Bu. Ya udah, selesaikan dengan baik ya. Kalau butuh apa-apa silakan tanya sama sekretaris saya. Baik Bu. Ya udah, saya permisi. Ya. Ketimbang aku yang capek, lebih baik aku bakalan menyuruh Ovi untuk mengerjakan berkas-berkas ini. Aku bakalan mau bertemu sama Rani, pujaan hatiku. Ovi! Ovi! Nah, kamu mau kemana? Apa lagi? Kan udah aku kasih tuh parkiran. Gini, masalah yang tadi udah lupakan. Saya itu ada kepentingan bahwasannya saya itu mau mengasih tugas terhadap kamu. Dan tugas ini bukan saya, tapi disuruh Bu Putri untuk mengerjakan terhadap kamu. Kamu harus menyelesaikan dan nanti ada tanda tangan Bu Putri. Kamu harus kerjakan. Kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa langsung tanyakan pada sekretarisnya Bu Putri. Yang bener kamu nih. Loh, ini masalah pekerjaan Novi. Aku tidak pernah main-main dalam pekerjaan. Karyawan di sini itu semuanya kompak demi tujuan bersama, demi memajukan kantor Cahaya Berkah. Gitu ya. Jadi ini disuruh Bu Putri, aku yang suruh kerjakan, Ya. bukan kamu yang suruh. Oh tidak, karena saya itu masih banyak yang diurusin dan saya masih disuruh untuk ke Bondowoso untuk mengecek proyek di sana dan saya akan mencatat data-data di sana. Yang benar kamu. Aku ngomong tidak pernah berbelit-belit. Kalau kamu menolak suruhan dari Bu Putri, udah, biar saya akan laporkan pada Bu Putri bahwasanya kamu itu tidak sanggup mengerjakan berkas-berkas ini. Kamu kan usilnya Masya Allah. Jadi aku patut mencurigai semua perintah kamu. Paham? Dari tadi pagi ya, udah serobot parkiran eksklusif aku. Tapi aku menyuruh kamu itu lillahi ta'ala untuk mengasih tugas terhadap kamu. Kamu harus niat bekerja dan harus menyelesaikan berkas ini. Sebelum makan siang, ini harus disetorkan pada Bu Putri. Tenang aja Pak Ovi. Kamu kalau bingung, bisa tanya langsung pada sekretarisnya Bu Putri. Tapi benar ya, Iya. ini disuruh Bu Putri. Biasa. Kalau ngomong sama orang hutan seperti kamu, bagaikan ada di hutan yang tidak ada orang sama sekali. Sama, kamu usilnya juga Masya Allah. Makanya aku harus curiga sama kamu. Kamu bekerja alhamdulillah. Ketimbang kamu tidak bekerja, mau jadi apa kamu?
Nanti cari pinjaman sama tetangganya. Udahlah, Ovi, kerjakan sana. Apanya yang dikerjakan? Aku juga banyak tugas ya. Kerjaan aku tuh juga banyak. Berkas-berkas yang lain masih belum mau kerjakan. Tahu? Masih dikasih kerjaan lagi. Kamu belum menyelesaikan semua tugas-tugas kamu. Iya dong, kan aku juga banyak tugas. Dari administrasi, belum. Mana juga laporan bulanan. Ovi, Ya, nanti setelah jam 12 kamu harus sholat duhur. Supaya kamu dipermudah jalannya. Supaya kamu hidupnya tidak ribet. Kamu itu terlalu banyak dosa, Ovi. Jadinya kamu itu dibikin ribet sama orang lain. katanya siapa kamu? Udah. Kamu kerjakan sana, Ovi. Berkas ini. Kalau kamu tetap berdebat dengan saya, kamu itu tidak mampu. Karena pendidikanku jauh dari kamu. Tinggi dari mana? Kita sama-sama staff. Bentar lagi, aku sudah mendapatkan poin-poin penting. Aku bakalan jadi manajer. Manajer. Selamat sore, Pak. Sore juga, Pak. Tukang ojeknya Bu Putri ya? Ganteng juga, Pak. Kenapa Bapak tidak mendaftar jadi karyawan di sini, Pak? Bapak kan lumayan ganteng. 11-12 sama saya, Pak. Saya sudah mempunyai pekerjaan, Mas. Jadi saya nggak perlu pekerjaan lagi di sini. Penghasilan Mas tuh berapa, Mas? Cuman hasil ngojek seperti ini. Kan eman-eman kegantengnya Mas. Seperti itu. Bukan masalah penghasilan, Pak. Tapi karena pekerjaan saya untuk melayani orang, itu yang membuat saya suka dan saya betah dengan pekerjaan saya, Pak. Kerja di toko emas atau jadi sutradara dalam sebuah cerita? Bukan semuanya. Koperasi? Koperasi, apalagi bukan. Yang penting kerjaan saya itu untuk melayani semua orang. Kalau gitu saya boleh masuk nggak? Boleh dong, Pak. Silakan masuk, Pak. Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya. Silakan, Pak. Berhubung Bapak adalah tukang ojek langganan Bu Putri, Bapak saya persilakan masuk, Pak. Tukang ojek. Pasti tidak salah lagi. Dia itu tukang ojek. Kan dia melayani orang yang mau ngojek. Assalamualaikum. Bentar lagi pasti Bunda udah keluar. Tunggu aja di sini. Oh iya, sambil main game enak kali. Lah kok gelap? Pakai aja mata. Pak Vero. Ada apa lagi? Nanti malam bantuin aku ya ngerjain proposal yang Hey, Ovi, Vero. Siapa, Ovi? Gimana kabar kalian? Kamu Ferry ya? Iya. Gak nyangka ya. Dulu waktu SMA kita ketemu lagi di sini. Kamu ngapain di kantor ini? Aku lagi jemput seseorang. Oh, sekarang kamu jadi tukang ojek, Fer. Kerjaan aku itu melayani. Iya, Fer, aku ngerti. Tukang ojek kan melayani orang yang mau ngojek. Iya kan, bener kan? Nanti aku jelasin sama kalian. Kalian jangan keburu-buru menyimpulkan sesuatu yang kalian lihat. Vero. Karena yang kalian lihat belum tentu itu adalah kebenarannya. Udah. Kamu kesini itu mau jemput siapa? Dan kalau kamu bukan tukang ojek, terus apa? Kita menyimpulkan
karena kamu itu ngomongnya seperti itu. Lah iyalah Vero. Udah Fer. Diam dulu, Ovi. Oke, siap. Kamu itu tidak usah banyak ngomong dan tidak usah menyapa kita. Soalnya kita udah jadi karyawan di sini ya. Oh, kalian karyawan di kantor ini. Wah, selamat ya. Selamat. Udah Fer, aku udah bilang kamu itu hanya seorang tukang ojek. Jadi kalau kamu menyapa kita itu berbeda kasta. Dan aku sungguh malu mempunyai teman seperti kamu. Sebentar. Ada apa dengan profesi? Kenapa kalian sangat jengkel sama aku karena aku semisal aku bener-bener tukang ojek? Ferry, seharusnya kamu itu tidak usah diperjelas lagi. Seharusnya dia mengerti bahwasannya dia gajinya tidak seberapa dibandingkan kita. Mungkin perharinya kamu 20.000, aku itu 1 juta lebih, Fer. Nah, seperti itu kira-kira Fer. Dan memang nasib seorang yang cerdas terlalu jujur dalam masa sekolah dulu ya seperti ini, Vero. Tidak satset dan tidak bisa mengendalikan diri dalam roda kehidupan, Vero. Sebentar. Kejujuran itu yang diutamakan. Karena orang yang jujur pasti akan dipercaya oleh orang lain. Tidak ada salahnya menjadi orang yang sangat jujur. Dan satu hal, kenapa kalian merendahkan profesi tukang ojek? Ada apa dengan profesi tukang ojek? Yang penting pekerjaannya halal, tidak mencuri. Cukup, tidak usah ngomong. Aku itu tidak menyalahkan profesi tukang ojek, tetapi aku menyalahkan diri kamu. Bahwasannya yang dulu pintar itu tidak menjamin kesuksesan diri kamu. Bener, Vero. Pintar. Menurut kalian aku pintar? Mungkin itu iya. yang menurut kalian. Aku bisa mengerjakan semuanya berkat usahaku untuk belajar, bukan karena aku pintar. Semua orang pintar, tidak ada orang yang bodoh. Tapi kalau kita berusaha, kita pasti akan dinilai pintar oleh orang lain. Tidak usah menasihati kita. Aku itu tidak butuh nasihat dari kamu atau kata-kata mutiara kamu yang keluar dari mulut kamu. Ingat, mungkin itu sudah masa lalu. Kamu pintar karena kamu berusaha. Tetapi kamu tidak bisa berusaha menjalani roda kehidupan. Benar kata kamu, Pak Ovi. Roda kehidupan itu tidak menjamin orang pintar bisa mengatasi semua masalah. Kalian salah. Kalian sudah menyimpulkan aku sebagai tukang ojek. Aku dipuji pintar, tapi aku kalah dalam roda kehidupan. Itu menurut kalian kan? Tapi semua orang punya jalannya masing-masing, punya takdir masing-masing. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita hanya menjalankan takdir itu yang ada. Ovi, gak usah canggung. Hanya masalah seorang tukang ojek. Buktinya sini. Nih, kamu membawa helm penumpang serta membawa helm kamu sendiri. Itu sudah bukti nyata kalau kamu tukang ojek. Berarti kita menyimpulkan dengan benar. Dulu kita masih sekolah, kita membaca suatu cerita. Kita harus menyimpulkan bagaimana cerita itu. Tapi sekarang kalian hanya melihat dengan mata kalian sendiri dan kalian sudah menyimpulkan, tapi penyimpulan kalian salah. Fer, kamu itu bodoh atau tuli ya? Kita itu masih sehat dan fisik aku masih normal, masih bugar nih, mata melihat jelas dan telinga mendengar dengan jelas. Kamu ngomong berarti kamu tukang ojek. Aku nggak pernah bilang kamu itu nggak sehat, iya kan?
Dan tapi aku tidak mengiyakan kalau aku tukang ojek. Tapi aku sebagai seorang yang melayani masyarakat. Oh, iya. Saya mengerti. Yang melayani masyarakat yang membutuhkan tukang ojek. Sekarang banyak Fer orang yang tidak mempunyai motor dan ya mungkin kamu jadi pahlawan. Ferry, kamu memang gak berubah. Kata-kata kamu selalu mengandung arti dalam kehidupan. Namun tetapi Fer, kenyataannya kamu memang adalah seorang tukang ojek. Terimalah nasib miris kamu itu. Betul katamu, Vi. Memang kata-kataku tidak langsung menuju ke arah situ. Itu sebagai ujian untuk kalian. Apa kalian mau memahami pola pikir aku atau enggak? Ternyata pola pikir kalian itu masih di bawah. Bukan aku mau ngerendahin kalian ya, tapi buktinya nyata. Kamu itu bukan guruku. Seakan-akan kamu itu tidak berdosa ngomongnya. Ngomong mau menguji kita. Kenapa kalau ngomong ambil intinya aja? Singkat waktu. Kita orang penting, kita orang kantor. Kita tidak pernah mempermainkan waktu seperti kamu yang ngomongnya berbelit-belit, berbelok-belok. Kenapa kalau ngomong itu ambil intinya aja? Kamu lebih baik pergi dari kantor ini. Karena kantor ini kekuasaan aku. Aku lagi menjemput seseorang. Dan pada dasarnya, dasar-dasar yang kalian ucapkan dari tadi, intinya kalian membedakan status. Iya kan? Iya, memang membedakan status. Apa gunanya? Apa untungnya? Sebenarnya aku mulai jadi manusia. Aku tidak pernah membedakan status orang mau bekerja apa, silahkan. Tapi ini masalah teman. Sebenarnya aku tidak menjelek-jelekkan tukang ojek. Tapi yang aku permasalahkan, dengarkan telinga kamu. Kenapa kamu yang dulunya yang cerdas, yang pintar, hanya kerja sebagai tukang ojek? Banyak Fer pekerjaan di luar sana. Atau kamu merantau ke luar negeri, beradu nasib sana Fer. Mungkin kamu tidak selamat pulangnya. Pada awalnya aku ingin menyapa kalian karena kalian itu adalah teman SMA aku dulu. Tapi jika kelakuan kalian seperti ini, ya udah, aku nggak dianggap teman oleh kalian karena aku tukang ojek. Menurut kalian nggak masalah, nggak masalah. Ya udah, aku mau tunggu di sini. Aku lagi menunggu seseorang. Kalau kamu menyembunyikan pekerjaan kamu, berarti kamu malu. Iya malu Vero. Benar kan? Aku tidak pernah malu dengan pekerjaan aku. Karena pekerjaan aku, pekerjaan yang sangat mulia. Setiap pekerjaan. Aku bangga dengan seragamku. Tolong, jangan menjelek-jelekan pekerjaanku. Ovi, kapan-kapan kamu beli jaket ojol ya? Iya. Kasihan temanku ini. Iya. Aku juga prihatin. Aku turut prihatin dengan keadaan teman kita yang dulunya super wow sejak masa SMA. Dan pada akhirnya menjadi seorang tukang ojek. Ngapain susah-susah payah menjadi peringkat pertama sosok seorang siswa teladan semasa SMA kalau hanya menjadi seorang tukang ojek, Vero. Ngapain? Susah-susah. Siapa tukang ojek? Siapa? Pak Vero, Bu. Saya karyawan, Bu. Saya tukang ojek, Bu. Bunda, Iya ya. yang mereka bilang tukang ojek itu adalah ayah. Hah? Mereka itu teman-teman ayah waktu SMA. Jadi, Ovi, mereka berdua. Siapa yang berani-beraninya ngatain suami saya sebagai tukang ojek? Pak Vero, Bu. Siapa? Pak Vero, Bu. Kamu! Pak Vero, Bu. Saya dari tadi melihat kamu dan kamu Saya sudah diem, Bu. menghina suami saya. Kalian nggak tahu profesi suami saya sebagai apa? Jangan seenaknya kalian bilang sebagai tukang ojek ya. Bunda, udah. Kamu Gak itu, usah Ovi. marah-marah. Demi ayah. Ya, Ya udah, gak apa-apa. Sekalipun mereka bilang ayah tukang ojek, tukang sapu, tukang semir, gak masalah buat ayah. Selagi
Bunda itu masih tetap bersama ayah. Ya, nggak bisa gitu dong ya. Udah 2 orang, 3 orang temen Bunda udah ngatain ayah ini sebagai tukang ojek. Nah, yang mereka berdua ini, mereka mungkin emang teman ayah. Mereka karyawan Bunda, tapi Bunda nggak terima kalau ayah itu dibilang sebagai tukang ojek. Ya udah, lain kali aku anterin Bunda pakai mobil aja ya. Kalau pakai motor, pasti ayah disangka tukang ojek lah, gak pantas sama Bunda yang cantik dan juga jadi bos. Kalian berdua ini bener-bener ya. Mentang-mentang suami saya antar jemput saya pakai motor ini, terus kalian bilang sebagai tukang ojek. Sini kamu. Bu, ini cuma salah paham. Salah paham? Ya, Bu. Salah paham apa? Tadinya, Bu, Pak Vero ngatain suami Ibu tukang ojek, Bu. Saya ikut-ikut, Bu. Pak Ovi, barusan Pak Ovi yang lantang suaranya dan pada akhirnya katanya ada Bu Putri, Bu. Kalian hari ini udah bikin emosi saya memuncak sampai ubun-ubun ya. Udah, gak usah marah-marah. Ya, gimana Bunda nggak mau marah ya dalam hari ini aja? Mereka berdua udah banyak kesalahan sama Bunda. Permisi Pak. Selamat sore. Iya, sore Pak. Bolehkah saya masuk ke dalam kantor ini? Sebelumnya Ibu sudah ada janji sama bos atau karyawan-karyawan di sini? Belum sih Pak, tapi saya ingin masuk ke dalam kantor ini. Apakah saya itu diperbolehkan untuk masuk? Oh, tidak boleh Bu. Peraturan di sini tidak boleh memasukkan orang asing ke dalam kantor ini, Bu. Oh iya, lupa. Tadi aku itu baru bikin janji sama bos yang punya kantor ini untuk menemuinya. Ayo, bukain. Bisa tolong tunjukkan ID card-nya, Bu? Kok susah banget sih buat masuk? Mas, angin puting beliung tuh, mas. Bu. Gak boleh, Bu. Udah yuk, kita pulang aja. Gak boleh masuk, Bu. Saya mau ketemu sama itu tuh. Putri. Sakit. Oh, dia masuk. Dia sudah dilarang masuk, Bu, tapi dia tetap mau masuk, Bu. Mohon maaf ya, Put. Kalau aku bikin kegaduhan di tempat kerja kamu. Ayo ngomong-ngomong, mana bos kamu? Maksud kamu? Kamu ngomong itu diatur. Di hadapan kamu ini adalah bos besar. Kamu ngapain datang ke kantor aku? Kamu belum puas menghina aku sama suami aku di jalan tadi? Belum puas? Putri, kan tadi aku lihat suami kamu ini tukang ojek. Jadi aku mau memastikan aja kalau perusahaan ini milik kamu atau enggak kamu udah bekerja di tempat lain. Sekali lagi kamu bilang suami saya tukang ojek. Saya pastikan hidup kamu akan sengsara. Paham kamu? Padahal kan niat aku baik, Put. Apa sih? Semua orang bilang suami aku ini tukang ojek. Padahal kalian semua tuh nggak tahu. Sudah, gak apa-apa. Ya, Apa? Bunda gimana mau nggak apa-apa kalau... Sabar, orang sabar itu nanti awet muda. Udah, kita pulang aja yuk. Lagian ayah ingin makan masakan Bunda. Udah, gak usah pedulikan mereka. Lebih baik kita pulang. Loh. Ayah ambil helm. Ya udah ya. Udah Mbak. Gimana? Kamu tahu? Iya. Ferry ini taunya beraninya cuma berlindung di belakang istrinya. Oh iya, Untung jangan-jangan. aja istrinya itu bos besar. Kalau enggak, gue usir tuh Ferry. Jangan-jangan juga dia tuh cuma numpang hidup di dalam istrinya. Dia nggak bekerja ya, nggak punya penghasilan sendiri. Aduh, gimana sih jadi suami nggak bener? Sini ya jarinya. Gerah ya? Gerah. Nah, omongan saya itu dibalik, Mbak. Iya, saya juga dibalik. Jadi miring semua. Sekarang cuacanya panas banget ya, Bunda. Iya ya, gerah banget ya Bunda juga. Pasti lama-lama di sini. Pak. Oh iya. Ferry. Seharian ngojek jadi gerah, ingin buka jaket gitu. Iya, kayaknya ya capek banget ya udah ngojek seharian ya. Iya, Bunda. Biar nanti malam Bunda pijetin. Sampai keringetan gini suami Bunda. Ya itu, Bunda. Ini gara-gara ngojek. Gitu, Bunda. Hai. Iya, Pak. Fer, Mau ngojek sama saya? kamu itu adalah temanku yang mengabdi kepada negara. Aku salut terhadap kamu, Fer. Aku juga kagum, Putri, sama suami kamu. Ternyata pekerjaan suami kamu tuh sangat mulia ya, Put. Cukup. Kesabaran orang itu ada batasnya. Kalian dari tadi
menguji kesabaranku level 100. Saya sudah membiarkan kalian. Saya tidak mau memamerkan kebanggaan saya, baju saya terhadap kalian, tapi kalian memaksa itu. Telinga saya tidak muat menahan apa yang kalian omongin dari tadi. Apa sih artinya status, pekerjaan? Semua profesi atau pekerjaan, selama itu masih halal, tidak masalah. Tidak usah menjatuhkan satu profesi untuk menjunjung profesi yang lain. Aku tidak pernah menghina kalian, tapi kalian seakan-akan memusuhi aku. Kalau aku punya salah, aku minta maaf terhadap kalian. Tapi kalian sungguh kelewatan. Kata-kata kalian sudah menusuk telinga dan hati aku. Aku menerima apa yang kalian ucapkan. Tapi kalian salah mengartikan apa kata-kata saya. Pekerjaan aku sebagai melayani masyarakat, melayani orang banyak. Itu pekerjaan aku memang. Itu tugas aku, mengayomi semuanya. Cukup. Ini pertama dan terakhir kalian menghina aku. Oke? Iya, Pak. Ya. Bilang Bapak dong. Ya, berhubung Bunda hari ini emosinya tingkat dewa sama kedua karyawan Bunda, mereka dari tadi kan udah menghina Ayah sebagai tukang ojek. Nah, Bunda punya cita-cita yang bagus sih untuk mengabulkan semua permintaan mereka. Apa itu, Bunda? Ya jadi tukang ojek. Bunda akan menjadikan mereka berdua sebagai tukang ojek, bukan karyawan Bunda lagi. Gimana? Itu terserah Bunda. Kalian dengarkan ucapan saya? Bu, tolonglah Bu. Tolong. Kalian hari ini sudah melakukan beberapa kesalahan kepada saya. Kalian tahu apa kesalahan kalian? Kamu. Saya menugaskan kamu untuk menyelesaikan proposal yang saya berikan, tapi kenapa kamu malah memberikannya kepada Ovi? Kamu tahu kan? Ovi di sini cuma staf biasa. Sebisanya kamu berikan proposal sepenting itu kepada dia. Udah, mendingan kalian pergi dari kantor saya dan silahkan kalian menjadi tukang ojek seperti yang kalian berdua impikan. Pergi, Romi. Udah, aku mau pergi sendiri. Put, aku juga minta maaf ya sebelumnya sempat berpikiran kalau suami kamu nggak punya pekerjaan. Kalau boleh, Put, aku mau jadi simpenannya, nggak apa-apa, Put. Pergi atau akan saya bikin hidup kamu sengsara. Iya. Bercanda aja kok, Put. Dadah, Mas. Assalamualaikum. Berani-beraninya kecentilan sama suami orang. Ketawa apa ya kalau aku lagi marah? Apaan senyum-senyum? Kok aku dimarahin juga, Bunda? Ya habisnya Ayah senyum-senyum sih. Gak tahu orang lagi kesel apa. Macan betina lagi ngambek ya, lagi marah mendengar ada yang mau menjadi istri kedua. Ingat ya, kalau sampai ada yang mau jadi istri Ayah untuk yang kedua, Bunda nggak akan tinggal diam. Nanti Bunda potong, Bunda masak. Paham? Enggak, Bunda. Ayah akan selalu setia terhadap Bunda. Bener ya? Kalau enggak, Bunda pepes punya Ayah. Yaudah pulang yuk, Bunda capek. Pakai helm dulu.